Pernah nggak sih pacar lo minta ditemenin ke acara yang lo benci banget? Atau temen dekat lo mau pinjem duit lagi padahal utang lama belum lunas? Di situasi itu, lo punya dua pilihan buruk. Satu, lo bilang nggak mau. Resikonya mereka tersinggung, bilang lo nggak setia kawan, bilang lo nggak sayang, lalu drama berjam-jam. Dua, lo bilang iya. Resikonya lo makan hati, waktu lo habis, dan lo jadi benci sama mereka diam-diam. Kita diajarkan kalau dalam hubungan, kejujuran adalah segalanya. Tapi dalam dark psychology, kejujuran tanpa strategi adalah bunuh diri. Hari ini kita bahas ide keempat, The Phantom Standard, atau standar hantu, tapi versi personal relationship. Gimana caranya menolak pacar yang minta barang mahal atau menolak teman yang parasit tanpa mereka marah sama lo? Justru mereka akan kasihan sama lo. Kuncinya satu, jangan pernah jadi hakim, jadilah terdakwa. Jangan jadi orang yang memutuskan, jadilah orang yang terikat aturan. Selamat datang di Seni Memanipulasi Empati. Kenapa kalau kita nolak temen rasanya nggak enak? Karena penolakan itu sifatnya subjektif. Kalau pacar lo ngajak jalan dan lo bilang, gue males ah, itu artinya lo menolak dia. Lo menempatkan kenyamanan lo di atas kehadiran dia. Itu menyerang ego. Musuh terbesar dalam negosiasi hubungan adalah ego versus ego. Keinginan dia versus keinginan lo. Nah, Phantom Standard bekerja dengan cara menghapus lo dari persamaan ini. Kita ganti keinginan gue dengan aturan pihak ketiga. Ini konsepnya. Kalau lo bilang, gue nggak bisa kasih pinjem duit, lo pelit. Tapi kalau lo bilang, duitnya kelok di deposito berjangka yang kena denda 20% kalau ditarik. Lo bukan pelit, lo adalah korban sistem perbankan. Lihat bedanya. Di skenario kedua, temen lo nggak bisa marah sama lo. Dia harus marah sama bank. Dan karena dia nggak bisa marahin bank, dia akhirnya cuma bisa bilang, ya udah deh, nggak apa-apa. Lo menang. Hubungan aman. Masalahnya, dalam hubungan personal kan nggak ada SOP perusahaan, nggak ada bos. Salah. Disinilah letak kreativitas lo. Lo harus menciptakan hantu atau aturan main lo sendiri. Ada 3 jenis Phantom Standard yang bisa lo pakai ke pasangan atau teman. 1. The Financial Ghost atau hantu keuangan. Ini paling ampuh. Lo harus menciptakan sistem keuangan fiktif yang ketat. Jangan taruh uang lo di rekening yang gampang dilihat. Selalu bilang uang lo dikelola sistem auto debit, financial advisor galak, atau program investasi terkunci. 2. The Health or Discipline Ghost atau hantu kesehatan atau disiplin diri. Gunakan alasan kesehatan atau disiplin diri sebagai tameng. Contoh, lo nggak mau diajak mabuk atau begadang. Jangan bilang, gue nggak mau. Bilang, gue lagi ikut program challenge 30 hari detox dari mentor gue buat naikin fokus kerja. Aturannya, gue nggak boleh keluar malam di atas jam 8 selama 2 minggu ini. Kalau gue langgar, gue gagal challenge-nya. Next time pas challenge gue kelar ya. 3. The Commitment Ghost atau hantu komitmen lain. Gunakan janji pada pihak ketiga, orang tua, bos, mentor, sebagai tameng. Ingat rumusnya, validasi, hantu, ketidakberdayaan. Validasi, sayang aku pengen banget, hantu. Tapi aturan budgeting kita atau komitmen aku, ketidakberdayaan, bikin aku nggak bisa gerak. Oke, mari kita masuk ke dagingnya. Gue kasih lo skrip spesifik buat situasi yang pasti pernah lo alami. Skenario A, pacar minta barang mahal atau hedon. Situasi, cewek atau cowok lo minta liburan mewah atau beli gadget baru yang over budget. Cara salah, mahal banget sayang, umang sayangnya. Kan kita lagi hemat. Ini memancing debat. Kamu pelit. Cara Phantom Standard. Babe, sumpah aku pengen banget kita kesana. Itu dream vacation aku juga. Tapi masalahnya, sistem tabungan auto debit yang kita set buat nikah atau rumah tahun depan, itu udah ngunci 70% gaji aku begitu masuk rekening. Aku udah coba mau cancel bulan ini, tapi penaltinya gede banget dan bakal ngerusak skor kredit kita. Kita tunggu 3 bulan lagi pas termnya cair gimana? Aku bener-bener kejepit sama aturan bank ini. Analisis, lo menyalahkan sistem auto debit yang lo atur sendiri. Temen lo malah akan merasa lo bertanggung jawab mikirin masa depan. Skenario B, temen benalu pinjam duit. Situasi, temen yang susah bayar utang mau pinjam lagi. Cara salah, sorry bro, gue lagi nggak ada duit. Dia bakal nanya, ah masa kerja di X nggak ada duit? Cara Phantom Standard, waduh, timing lo nggak tas banget bro. Gue baru aja kemarin tanda tangan kontrak sama financial consultant. Jadi sekarang semua aset gue dipegang manajemen mereka buat diputar di saham. Gue cuma dikasih jatah pegang cash harian doang. Kalau gue mau narik, prosesnya 14 hari kerja dan harus ada surat pengajuan. Ribet banget emang, gue juga kesel. Tapi gue udah terlanjur kontrak setahun. Analisis, lo terlihat sukses tapi tidak berdaya. Temen lo akan mundur teratur karena males nunggu 14 hari.
Skenario C, menolak ajakan nongkrong, social battery low. Situasi, diajak kumpul-kumpul padahal lo mau istirahat di rumah. Cara Phantom Standard, gue pengen banget ikut, kangen parah sama kalian. Tapi gue lagi jalanin dopamine detox protokol dari mentor gue buat naikin fokus kerja. Aturannya gue nggak boleh keluar malam di atas jam 8 selama 2 minggu ini. Kalau gue langgar, gue gagal challenge-nya. Next time pas challenge gue kelar ya. Analisis, lo nggak bilang mereka membosankan. Lo bilang lo sedang dalam misi ketat. Gimana kalau mereka maksa? Ah, lo kaku banget sama aturan sendiri. Sekali-kali langgar apa-apa kali? Di sini, lo pakai teknik transfer of guilt atau transfer rasa bersalah. Balikan ke mereka dengan wajah sedih. Gue tahu gue kaku, gue juga stres jalaninnya. Tapi kalau gue langgar ini, gue bakal gagal capai target nikah atau rumah kita. Lo tega biarin gue gagal cuma buat seneng-seneng semalam? Jadikan kepatuhan lo pada standar hantu itu sebagai bukti dedikasi lo pada masa depan. Jadi kalau mereka memaksa lo melanggar aturan, mereka yang jadi penjahatnya yang merusak masa depan lo. Geser posisinya. Lo korban aturan, mereka yang memaksa lo melanggar aturan, berarti mereka orang jahatnya. Hubungan adalah persepsi. Lo bisa menolak apa saja asalkan lo punya alibi eksternal. Phantom Standard adalah alibi terbaik lo. Ciptakan aturan imajiner dalam hidup lo. Gue nggak minum kopi di atas jam 2 siang. Gue nggak ngeluarin duit lebih dari 500.000 di weekend. Gue nggak buka HP setelah jam 9 malam. Jadikan aturan-aturan ini sakral. Ketika orang lain menabrak aturan ini, jangan marahi mereka. Tunjukkan aturan itu, angkat tangan dan bilang, gue pengen bantu, tapi aturan main gue nggak mengizinkan. Dengan begitu, lo memegang kendali penuh atas hidup, waktu, dan uang lo tanpa pernah terlihat egois di mata orang tersayang. Jadikan birokrasi sahabatmu, bahkan di meja makan. The rules serve you, not the other way around.